Orang disuruh jaga megang telur, ya pegang aja Pak gitu. Tapi nggak boleh jatuh, pegang, nggak boleh jatuh. Sejam kuat, 2 jam kuat, 3 jam, 4 jam, mulai hilang konsentrasi, ngantuk, terlelap sedikit, jatuh, pecah telur itu. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat ngantuk, apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-hikmatu ar-rabi'atu asyarah. Hikmah yang ke-14. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Yang artinya al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu, alam semesta ini, kulluhu zulmah, semuanya adalah berada dalam kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, wa innama, dan hanya saja, anarahu, memberikan cahaya kepada al-kaun itu, zuhurul haqqi fihi, zuhurul haqq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kaun itu. Jadi hikmah ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard, bahwasanya Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Dan disebutkan di sini bahwasanya al-kaun, alam semesta ini, zulmah, berada dalam kegelapan. Yang menjadi cahaya bagi alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain istilah al-kaun, ada istilahnya di dalam penciptaan Allah itu ada khalik. Khalik itu pencipta, kalau makhluk itu adalah ciptaan atau ma siwallah. Kalau ada yang bilang makhluk itu apa? Adalah ma siwallah. Segala hal selain Allah itu adalah makhluk. Karena Allah lah yang kemudian menciptakan segala hal yang ada di alam semesta ini. Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Semua hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di sini alam semesta ini adalah zulmah, berada dalam kegelapan. Yang meneranginya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kemudian memberikan penjagaan, yang menciptakan dan memberikan penjagaan dari setiap detik daripada alam semesta ini. Makanya kalau kita baca dalam surah ayat kursi itu ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang kemudian mempunyai sifat al-hayyu, yang maha menghidupkan, al-qayyum, yang maha menegakkan. La ta'khuduhu sinatun wala naum, yang kemudian tidak pernah terjadi kepada Allah itu sinah. Apa makna sinah? Sinah itu adalah ngantuk, naum itu tidur. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ini? Enggak boleh ngantuk, enggak boleh tidur. Karena kalau Allah sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb itu mempunyai sifat ngantuk, akan terjadi malapetaka yang luar biasa. Kita sebagai manusia itu banyak seringkali dites. Orang disuruh jaga megang telur, ya pegang aja Pak gitu. Tapi nggak boleh jatuh, pegang, nggak boleh jatuh. Sejam kuat, 2 jam kuat, 3 jam, 4 jam, mulai hilang konsentrasi, ngantuk, terlelap sedikit,
jatuh pecah telur itu. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat ngantuk, apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Pasti terjadi kekacauan yang luar biasa. Makanya Allah tidak punya sifat ngantuk. Ngantuk saja enggak punya. Anta tanamu wa rabbuka la yanam. Kita manusia itu punya sifat tidur, tapi Tuhan itu tidak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Jadi sifat makhluk dan sifat khalik ini berbeda 180 derajat. Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu, mempunyai sifat yang kita pelajari sejak kecil. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak sama 100%. Sifat-sifat makhluk itu adalah sifat-sifat yang penuh dengan kelemahan, tapi sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kemuliaan dan sifat kesempurnaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala penjagaannya kepada alam semesta ini adalah setiap detik. Setiap detik. Ini sering saya sampaikan di sini. Kalau Allah satu detik saja atau satu saat saja berhenti memberikan pertolongannya, madatnya kepada dunia ini, maka akan terhenti semuanya. Kita bayangkan apa? Seperti televisi. Televisi itu bisa kita lihat gambarnya bergerak, sebenarnya itu adalah potongan-potongan gambar kecil yang kemudian diputar dengan sangat cepat sehingga terbentuk seperti video. Awalnya itu adalah gambaran potongan-potongan gambar kecil yang kemudian terus diberi listrik sehingga dia seakan-akan bergerak. Andaikan kita cabut listrik itu, maka dia akan otomatis langsung berhenti. Begitupun dengan dunia ini. Tanpa satu saat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berhenti, akan selesai. Maka disebut di sini al-kaunu kulluhu dzulmah. Alam semesta ini berada dalam kegelapan, yang menjadi cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang kemudian membuat gerak seluruh alam semesta ini, keteraturannya, semua hal. Makanya dalam surat Tabarak itu disebutkan, yang kamu lihat dari kepakan burung, ya. Burung itu kalau di langit itu ketika dia terbang, ada kalanya sayapnya itu terbentang, ada kalanya dia tertutup. Itu dalam surah Tabarak disebutkan, itu yang membuat burung itu tidak terjatuh ketika dia mengepakkan sayapnya, ketika dia membuka sayapnya dan kemudian dia menutup sayapnya, itu adalah Allah Subhanahu. Ma yumsikuhu illar rahman. Allah lah yang kemudian mencegah burung itu untuk jatuh. Jadi semua hal di sini, ya, termasuk bumi ini. Bumi ini kan bergerak, kita yang tidak merasakan. Bumi bergerak, berrotasi. Selain juga berrotasi, juga berevolusi, mengelilingi matahari. Ini bayangkan, ada keteraturan yang luar biasa dalam alam semesta ini. Kalau meleset satu kali saja, potensi yang terjadi kepada bumi itu, melihat banyaknya meteor yang ada di luar angkasa, itu seharusnya kita sudah kena hujan meteor dalam setiap saat. Tapi Allah melindungi, menjaga bumi ini, ada atmosfer seperti itu, ya, atmosfer yang kemudian ketika ada batu meteor yang masuk ke sini, kadang-kadang itu tidak sampai menghujam ke bumi, di luar saja sudah hangus terbakar. Jadi potensi bumi untuk mengalami kehancuran itu luar biasa. Nah, makanya sekarang itu ada perang itu sekarang antara Israel sama Iran gitu. Kita lihat ketika ada yang berkonflik, kemudian langit itu menjadi tempat turunnya rudal-rudal balistik itu, yang terjadi apa? Kekacauan luar biasa. Dia lari ke bunkernya, gitu ya. Bunker itu persembunyian di bawah tanah. Bunkernya nggak cukup, lari ke kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah. Jadi di negara-negara seperti Israel, termasuk di Mesir, termasuk di Indonesia mungkin sudah mulai ada kereta bawah tanah. Jadi karena di atas sudah penuh dengan bangunan, kereta itu kadang-kadang dibangun di bawah tanah. Nah, mereka bersembunyi di situ selama 12 hari, dihujani rudal balistik itu, bersembunyi di situ.
orang-orang itu. Ini bayangin, andaikan bumi tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, berapa banyak meteor yang akan menghujani kita. Itu dari langit ada meteor, dari bumi itu rentan likuifaksi, bumi itu rentan terjadi gempa yang kemudian membuat kita terjatuh ke dalam bumi. Itu disebutkan juga dalam surat Tabarak, amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba. Itu, apakah kamu akan merasa tenang bahwasanya nanti akan turun dari langit itu adalah batu-batu yang menghujani kamu. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Apakah kamu merasa tenang bahwasanya nanti kamu akan terjadi likuifaksi, kamu akan tenggelam ke dalam. Dan terjadi di gempa Palu yang terakhir itu sampai bumi itu seakan-akan terlipat-lipat gitu, kalau dilihat di videonya itu ya. Terjadi perpindahan, satu desa pindah dari posisinya, bahkan mungkin ada yang ambles. Nah, ini potensi bumi seperti itu, karena memang kerak bumi ini di intinya adalah magma yang kemudian dia bersifat tidak padat, baru kemudian ada lapisan-lapisan, ada air, ada gas, ada minyak bumi dan macam-macam. Dan itu kan rentan untuk terjadi likuifaksi. Makanya gunung itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung itu dijadikan sebagai pasak, andaikan tidak ada gunung, potensi bumi untuk bergerak terjadi gempa itu sangat besar. Dalam surah Amma Yatasa'alun itu juz 30 itu disebutkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjagaan. Jadi memang alam semesta ini dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk berkhidmah kepada manusia. Bintang-bintangnya, udaranya, dan semuanya ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang sedang bermimpi tinggal di planet Mars, itu di sana tidak sama dengan di bumi. Enggak ada oksigen. Walaupun sudah ada yang dikirim ke sana ya, penelitian-penelitian, tapi enggak sama, enggak kayak di bumi. Tumbuh-tumbuhan enggak ada, planetnya gersang, oksigen enggak ada. Tapi bumi sudah diciptakan oleh Allah semuanya sempurna ya. Oksigennya ada, cuacanya enak gitu ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ini bayangin kalau bumi berhenti berputar. Ini dikatakan yang menghadap matahari dalam 24 jam akan mengalami kekeringan total. Yang tidak menghadap matahari itu, yang berada di sebelahnya matahari, akan menjadi beku andaikan bumi tidak terus berputar. Itu kalau bukan pertolongan Allah siapa ya? Orang-orang fisikawan banyak yang kemudian tidak sampai kepada makhluk, mereka terhijab. Banyak ilmuwan ya, seperti siapa itu kemarin yang baru meninggal itu, yang duduk di kursi roda, lupa saya namanya. Ya nggak sampai, fisikawan terkenal tapi tidak sampai menemukan Allah Subhanahu. Dia terhijab melihat makhluk, tapi tidak sampai menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ya banyak sekarang di Eropa, di Amerika itu paham-paham yang tidak mengenal Tuhan. Ada paham ateis ya. Ateis itu ya tidak percaya Tuhan, menganggap bahwasanya semua yang terjadi di bumi ini adalah hanya kebetulan saja. Manusia menjadi manusia ini karena berevolusi. Awalnya dulu adalah dari sel tunggal, kemudian berevolusi menjadi bakteri, berevolusi jadi hewan kecil, jadi ikan, dari ikan kemudian ada yang bisa ke darat menjadi hewan berkaki 4, ada yang kemudian jadi dinosaurus begitu ya, ada yang jadi kera. Dari kera ini kemudian jadi manusia. Ini teori Charles Darwin kalau nggak salah itu. Akhirnya mereka menganggap semuanya kebetulan saja, tidak ada Tuhan, tidak sampai menemukan Tuhan Subhanahu wa taala. Itu ada seperti itu manusia ya. Ada juga manusia yang beragama tetapi tidak bisa menghayati agamanya sehingga tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Maka disebutkan di sini
Faman ra'al kaun, barang siapa yang kemudian melihat alam semesta ini, walam yashhadhu fihi, tetapi tidak bisa melihat Allah di dalam alam semesta ini, au indahu, atau di sisi alam semesta, au qablahu, atau sebelumnya terjadinya alam semesta, au ba'dahu, atau setelahnya alam semesta, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka yang seperti ini orang yang kemudian telah kehilangan cahaya. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif, dan dia terhalang dengan cahaya dari cahaya pengetahuan. Terhalang dengan apa? Terhalang dengan awan-awan yang berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian melihat ciptaan tetapi daya fikirnya tidak bisa menyampaikan dia kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau ada Pak Lukman di sini kan, lagunya Roma Irama itu kan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan, bukti adanya Tuhan. Maka ada orang yang logikanya dipakai ketika saya bilang begini, Masjid Al-Amin ini terjadi dengan dirinya sendiri. Bata-bata itu numpuk-numpuk sendiri, kemudian tiba-tiba tiang-tiang ini berdiri dengan sendirinya, kemudian ngecat sendiri, terjadilah Masjid Al-Amin. Termasuk juga dunia seperti itu, terjadi dengan sendiri. Logika kita nggak akan menerima seperti itu. Lebih enak kalau bilang Masjid Al-Amin ada yang buat, tukang dulu ada yang buat. Ini untuk hal yang sangat remeh, Masjid Al-Amin ini. Bayangin tubuh manusia ini, kalau kita katakan ini terjadi dengan sendirinya. Sistem imunitas yang ada di manusia ini, kita itu kalau makan itu bakteri ada di mana-mana. Tangan kita ini menyentuh bakteri lebih banyak. Tetapi kenapa kemudian kebanyakan manusia sehat walafiat? Karena diciptakan sistem pertahanan imun, ada namanya asam lambung. Asam lambung itu kalau kita makan, bakteri-bakteri itu akan terbakar ya, karena panas dia, sehingga kita masih selamat. Termasuk juga untuk menghancurkan makanan, macam-macam, kompleks sekali ya. Dalam tubuh ada hormon. Nah ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian siapa yang menciptakan seperti ini? Ada orang yang melihat hal ini tapi tidak bisa menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang merenung hal ini, merenungkan dirinya sendiri, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan selalu mengucapkan subhanallah. Ketika dia, makanya ada sunnah berzikir dalam Islam itu. Ketika melihat sesuatu yang indah, kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Kita menghubungkan makhluk itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mendapatkan kenikmatan, kita hubungkan nikmat itu dengan pemberi nikmat, kita katakan alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, kita hubungkan antara musibah itu dengan zat yang menurunkan musibah itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya begitu. Dalam keseharian kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam adab-adab itu sangat banyak. Mau masuk kamar mandi, dari kecil sudah diajari doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung darimu dari khubus, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Memang tempat yang kotor itu tempatnya setan. Yang kotor tempatnya setan. Rumah yang lama tidak ditempati, karena tidak ditempati manusia, akan ditempati oleh jin. Makanya angker. Kalau tidak jin, hewan-hewan akan menempati. Banyak semutnya, tikus dan lain, dan rusak rumah itu kalau nggak ditempati. Makanya daripada nggak ditempati, sewakan saja dapat uang gitu. Jadi memang ada makhluk seperti itu. Ketika selesai kita melaksanakan hajat kita, dikaitkan lagi antara nikmat. Orang qada'il hajah, selesai hajatnya itu nikmat. Yang awalnya sakit perutnya, nikmat, habis, lega. Makanya kalau di Indomaret sudah lega, belanja begitu kan. Kalau kita enggak, kalau sudah lega baca doa. Doanya apa? Ghufranak, ghufranak, ghufranak.
ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, adhhaba 'annil adza, yang telah menghilangkan dariku al-adza, penyakit, wa 'afani, dan memberikan afiat kepadaku, memberikan kesehatan kepadaku. Jadi seperti itu muslim. Sebelum makan kita baca doa. Gimana doa sebelum makan? Yang hafal anak-anak TK sudah besar, bismillah langsung. Gimana doa? Gimana doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.